Sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, terlalu dekat, dan masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Belihuto Putri ini. Masih Laras, tenang saja Laras, otak-atik dia, berputar-putar saja dia lewat 2-3 pemain. Namun pemain belakang dari Persidago Putri harus membatalkan laju datangnya Laras, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas kali ini. Kita lihat apakah bisa merubah kedudukan, bisa menambah pundi-pundi gol. Babak pertama ini Punggung 10 yang sudah mencetak gol pertama di menit 14. Kali ini kita lihat Bung Punggung 10, tenang saja dia. Shooting langsung dan tendangan cukup baik dari Punggung 10. Putri menunggu apa-apa dari wasit utama memimpin pertandingan kali ini. Sebelum dimulai sudah ditentukan, pertanda pertandingan sudah dimulai. Kali ini serangan dibangun oleh anak-anak dari Persidago Putri, namun masih bisa direbut oleh anak-anak dari Belihuto FC. Kali ini anak-anak dari Belihuto FC pendek saja dia, Punggung 5, kerjasama cukup baik, masih Punggung 5, tenang saja, kurang cermat, sudah meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Belihuto FC. Kali ini Punggung 17 sudah dilakukan, pendek saja dia, maksudnya kepada Punggung 10, bersama dia, tenang saja Punggung 10, umpan sila mendatar, namun tidak terjadi sebuah handsball. Masih anak-anak dari Persidago Putri, namun terjadi sebuah benturan di lini kiri dari Belihuto FC dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang pertama kalinya untuk anak dari Persidago Putri. Melihat Punggung 4 menjadi kapten, menjadi eksekutor pada malam hari ini. Saya angkat jauh ke depan, perut gawang, namun lagi-lagi bisa diamankan oleh penjaga gawang, cukup manis. Lihat, kali ini serangan dibangun di lini kanan dari Belihuto FC. Masih ada Belihuto FC, kerjasama cukup baik, pendek saya dia, maksudnya kepada Punggung 5, umpan silang mendatar maksudnya. Masih lihat Punggung 14, Laras di sana, diambil oleh dua pemain Laras. Punggung 14, berkati dia, berputar-putar saja dia lewat 2-3 pemain, namun terjadi sebuah pelanggaran di lini kiri dari Persidago Putri, menghasilkan tendangan bebas
Tendangan bebas pertama kalinya untuk dari Bonihuto FC. Kali ini Punggung 10 yang akan melakukan tendangan dan cukup jauh yang menjadi motor serangan dari Bonihuto FC. Punggung 10 tenang-tenang saja dia, maka bisa membobol jalan dari shooting langsung angkat jauh ke depan, namun masih sangat melebar di samping kiri gawang Persadago Putri dan hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini sudah dilakukan. Lihat, sangat cukup baik, orang cermat, masih akan dari Persadago Putri kali ini nomor punggung 4. Lakukan apa cukup jauh nomor punggung 4. Habis kulit bundar, lama memainkan kulit bundar kali ini sehingga masih bisa dikuasai dari Persadago Putri, namun sudah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Persida maksudnya lagi bisa dipatahkan oleh pemain belakang dari Bonihuto FC. Persida punggung 5, tenang-tenang saja punggung 5. Kerjasama dia langsungnya punggung 10, masih punggung 10. Angkat jauh di depan, lihat punggung angkat jauh di depan, namun masih bisa membantu pemain belakang dari Bonihuto FC punggung 4. Punggung 14 kali ini pendek saja dia, jari gemelut, masih terjadi perebutan lini tengah, namun dibuang saja, tidak mau mengambil resiko anak-anak dari Persadago Putri. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, terlihat sendirian saja nomor punggung 7, shooting langsung, namun disapu bersih penjaga gawang yang sudah keluar dari serangnya, membuang si kulit bundar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini di kaki nomor punggung 6, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, pendek saja dia, maksudnya kepada Laras nomor punggung 14, otak-atik dia, berputar-putar saja Laras, melewati 2-3 pemain, masih Laras, kerjasama cukup baik, namun bisa dipatahkan oleh pemain belakang dari Persadago Putri kali ini. Serangan balik punggung 27, tenang-tenang saja, palang pintu dari SSB Bonihuto FC dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, terjadi perebutan, masih lihat Dita punggung 10, tenang-tenang saja, tidak ada kawan-kawannya datang membantu. Punggung 10 terjadi sebuah pelanggaran lini tengah. Hasilkan tendangan bebas punggung 10. Punggung 10 yang menjadi motor serangan, angkat jauh ke depan, tak lihat sendirian saja nomor punggung 14 sana, sendirian saja, berputar-putar saja, lihat kawan-kawannya, kerjasama yang cukup baik, berikan kepada punggung 5, bisa dipatahkan oleh anak dari Persadago Putri kali ini. Masih anak-anak Persadago Putri, terjadi sebuah benturan dan lalu wasit utama yang memimpin pertandingan kali ini. Tendangan bebas untuk anak-anak dari Persadago Putri, cukup jauh. Punggung 4 yang masih percayakan melakukan eksekusi kali ini. Sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, terlalu dekat dan masih bisa
bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Berihuto Putri ini, sehingga belum merubah kedudukan pada malam hari ini dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Permainan yang cukup baik diperlihatkan oleh kedua tim pada malam. Masih nomor punggung 17 berputar-putar saya dia lewat 2-3 pemain di sapu bersih, masih Laras membantu pertahanan. Laras nomor punggung 14 pendek saja dia maksudnya, namun salah satu pemain dari Persidago Putri terjatuh dia di sana. Bek kanan dari Berihuto FC membuang si kulit bundar, lagi-lagi mendapatkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan punggung 12 dan oleh wasit utama yang memimpin pertandingan kali ini. Tendangan bebas kali ini angkat jauh ke depan, maksudnya pada nomor punggung 14 Laras yang tadinya membangun serangan, membantu pertahanan. Kali ini masih Laras, otak-atik dia, umpan yang cukup baik dari Laras, namun masih diambil oleh 2-3 pemain Laras. Kerjasama dia dengan nomor punggung 10, masih nomor punggung 10, shooting langsung dan gol! Tendangan yang cukup baik dari nomor punggung 10 merubah kedudukan pada malam hari ini menjadi 1-0 untuk anak-anak dari Berihuto FC nomor punggung 4 yang menjadi motor serangan, melakukan tendangan spekulasi. Dapat tinggal di auto. Di mana? Sama Rosnya situ, orang tanya Rosnya. Tapi apa ada kado sama? Nanti ada kabar yang mau dibantu. Lihat, masih menunggu apa dari wasit utama yang memimpin pertandingan kali ini. Sama orang tanya Rosnya. Ada tas. Ini nama kecil nggak boleh. Ini sudah transfer ya. Ada kado juga sih. Peluit panjang sudah ditiupkan babak pertama ini dengan skor sementara 1-0. Masih Laras, pemain yang cukup mungil, bawa bola cukup baik, otak-atik dia, berputar-putar saya dia bersama dia. Masih anak-anak dari Persidago nomor punggung 15, umpan terobosan maksudnya kali ini di kaki nomor punggung 10, masih nomor punggung 10, tenang saja nomor punggung 10 disapu bersih bersama dia. Masih Laras, otak-atik dia, kurang cermat Laras, terlalu lama mainkan kulit bundar kali ini. Punggung 10, masih nomor punggung 10, pemain yang cukup berpengalaman, umpan yang cukup baik. Kita lihat di sektor kiri punggung 11 sendirian saja diambil oleh 2-3 pemain, tidak ada kawan yang datang membantu. Masih nomor punggung 11 disapu bersih, tidak mau mengambil resiko. Dan pergantian pemain dari Persidago Putri, nomor punggung 16 ditarik keluar, masuk nomor punggung 19. Pokoknya pelayanan prima ini Pak Guru. Dan nomor punggung 16 ditarik keluar, masuk nomor punggung 7 dari Persidago Putri. Kita lihat pemain manajer dari Persidago Putri melakukan rotasi permainan kali ini. Masih Laras yang membantu serangan di sektor kiri, berputar-putar saja Laras melewati 3 pemain. Masih Laras, umpan sudah bentar, masih berpusing shooting langsung, masih bisa membentur pemain belakang. Kita lihat Laras sendirian saja diambil oleh 2-3 pemain Laras. Punggung 14, permainan yang cukup baik diperlihatkan oleh Laras pada malam hari ini, menarik penonton, membuat penonton bersorak-sorak melihat permainan dari seorang Laras. Angkat jauh ke depan, pendek saja dia, punggung 17.
Masih ada dari Persidago FC, Persidago Putri maksudnya. Pukul 19, masih nomor pukul 19, kali ini kaki nomor pukul 8, shooting langsung, namun kurang cermat, terjadi sebuah benturan. Pukul 7, serangan demi serangan dari nomor pukul 7, umpan sudah mendatar, namun salah satu pemain Persidago Putri mengalami benturan di jantung pertahanan dan kali ini tendangan penjuru, maksudnya replay. Nomor 7 tenang saja, nomor 7 di jantung pertahanan cukup baik, shooting langsung, namun masih bisa ditetik manis penjaga gawang dari Persidago Putri. Kali ini sendirian saja, nomor 16, tenang saja, pendek saja dia, maksudnya pada nomor punggung 6. Sudah keluar lapangan pertandingan kali ini. Masih nomor punggung 5 kerjasama dengan Laras, masih Laras, tenang saja Laras, mainkan skill bundar, kurang cermat, sabu bersih. Saya dari Persidago Putri kali ini punggung 27 dan tendangan bebas, cari sebuah pelanggaran, beli di tengah, dapatkan tendangan bebas untuk kanan dari Persidago Putri dan skor sementara 1-0 untuk kanan dari Bonioto FC. Kali ini tendangan bebas, angkat jauh ke depan maksudnya, namun masih bisa dipatahkan oleh pemain belakang dari Bonioto FC. Masih ada dari Persidago Putri kali ini, mainkan sekali bundar, kurang cermat, masih bisa diamankan. Punggung 10 yang sudah mencetak gol di babak pertama ini. Punggung 10 tenang saja, punggung 10 angkat jauh ke depan, pendek saja dia. Punggung 8 umpan silang, terlihat punggung 11 sendirian saja, terlihat penjaga sudah keluar dari sarangnya, menyapu bersih, tidak mau mengambil resiko. Penjaga gawang dari Persidago Putri punggung 11 lempar ke dalam, sudah dilakukan. Masih Laras, otak-atik dia melewati 1-3 pemain. Laras masih shooting langsung dan ditepis lagi ditepis. Penjaga gawang dari Persidago Putri, terobosan dari Laras ini harus mematahkan tendangan dari seorang Laras, dan pergantian pemain dari Bonioto FC. Nomor punggung 5 ditarik keluar, nomor punggung 5 dari Bonioto FC ditarik keluar. Naja nomor punggung 5, Ronaldo ditarik keluar, masuk nomor punggung 19. Tendangan penjuru kali ini punggung 10 yang sudah mencetak gol pertamanya, babak pertama sudah dilakukan, umpan mendatar maksudnya, masih bisa dikuasai. Punggung 10, masih punggung 10, shooting langsung dan masih bisa ditepis oleh penjaga gawang. Dan cukup keras, kurang cermat kali ini. Serangan balik anak-anak dari Persidago Putri kali ini bisa dipatahkan oleh pemain belakang dari Bonioto FC. Masih anak dari Persidago Putri kali ini membangun serangan di kaki nomor punggung 10, masih nomor punggung 10, otak-atik dia bersama dia berikan kepada nomor punggung 19, namun laju datangnya bola sudah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lagi tak mau mengambil resiko pemain belakang dari
Sudah dilakukan punggung 14. Lagi-lagi serangan balik kali ini kaki nomor punggung 7 masih bisa dipatahkan oleh pemain belakang dari Persidago Putri dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pendek saja dia, masih ada dari Persidago Putri kali ini dibuang saja oleh nomor punggung 4 dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sapu bersih, masih Laras, tenang saja Laras, otak-atik dia, berputar-putar saja dia lewat 2-3 pemain. Namun pemain belakang dari Persidago Putri harus mematahkan laju datangnya Laras sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas kali ini. Kita lihat apakah bisa merubah kedudukan, bisa menambah pundi-pundi gol. Babak pertama ini nomor punggung 10 yang sudah mencetak gol pertama di menit 14 kali ini. Kita lihat Bung, nomor punggung 10, tenang saja dia. Shooting langsung dan gol! Tendangan cukup baik dari nomor punggung 10 mencetak gol keduanya di babak pertama. Tendangan cukup baik merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Boliohuto FC. Kita lihat apakah anak-anak dari Persidago Putri bisa mengejar ketertinggalan di babak pertama ini, atau anak-anak dari Boliohuto FC bisa menambah pundi-pundi gol. Kali ini di kaki nomor punggung 5 dari Persidago Putri. Sapu bersih, jadi perebutan masih nomor punggung 18, pendek saja dia berikan kepada nomor punggung 19. Nomor punggung 19 masih nomor punggung 19 lewat 1-2-3 pemain. Umpan yang cukup baik. Kita lihat lagi-lagi nomor punggung 7 berikan kepada nomor punggung 19 lewat 1-2-3 pemain, melihat kawan-kawannya namun kurang cermat. Masih nomor punggung 10 terjadi sebuah kebenturan di lini tengah dari lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dan pergantian pemain. Nomor punggung 11 dari Boliohuto ditarik keluar. Nomor punggung 11 dari Boliohuto ditarik keluar, masuk nomor punggung 21. Kita lihat pelatih dari Boliohuto FC melakukan rotasi permainan di babak pertama ini. Tendangan bebas sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, namun lagi-lagi penjaga gawang sudah keluar dari sarangnya mengamankan si kulit bundar. Tenang saja dia, sudah dilakukan dan babak pertama dengan skor 2-0 kembalikan kepada kita telah menyaksikan pertandingan babak pertama di pertandingan yang ketiga ini antara Persidago Putri melawan Boliohuto FC. Dan seluruh jalannya pertandingan di babak pertama tadi ini berlangsung sangat cepat. Permainan-permainan dari kedua belah pihak memberikan umpan-umpan pendek yang sangat akurat, dan tentu ini menjadikan materi permainan pada babak pertama ini menjadi yang sangat menarik. Dan tentu kita saksikan bahwa dari pertandingan di babak pertama ini telah menghasilkan gol 2-0 untuk sementara perolehan keunggulan daripada Boliohuto FC. Nah, ini dari tendangan-tendangan yang sangat keras, dan tercatat beberapa kali tadi tendangan dari Boliohuto FC yang sangat keras, namun dapat ditepis dan diselamatkan oleh penjaga gawang Persidago yang memang cukup
sigap dan cukup cekatan daripada penjaga gawang Persidago ini. Nah, tentu ini sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi terhadap penampilan kedua tim pada malam hari ini yang sangat menampilkan suguhan pertandingan yang sangat menarik. Terutama ada satu pemain yang saya lihat tadi begitu menjadi incaran daripada seluruh penonton. Dengan saya hanya mendengar dari apa yang telah disebutkan oleh reporter atas nama Laras, ini sepertinya menjadi salah satu pemain yang pada malam hari ini sepertinya menjadi sorotan daripada seluruh para penonton sekalian. Nah, ini tentu penempatan daripada pemain ini sehingganya bola sangat banyak diproduksi daripada kaki daripada pemain tersebut. Nah, ini menjadikan serangan-serangan Bolihuto FC menjadi begitu produktif, dan karena kondisi lapangan yang basah dan licin menyebabkan beberapa kali benturan dan membuat para petugas medis ini begitu kelabakan melayani, sehingganya ini tentu ini adalah bukti daripada permainan yang sifatnya permainan keras tapi tidak bermaksud bermain kasar. Ini yang hari ini merupakan suguhan permainan yang sangat menarik, dan setelah menyaksikan pertandingan sepak bola putri di malam hari ini menjadi suatu inspirasi baru bahwa tontonan pembinaan prestasi olahraga sepak bola putri ini menjadi satu sorotan tersendiri di masa-masa yang akan datang. Sehingganya ini tentu menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana ke depan meningkatkan mutu dan kualitas daripada para pemain. Saya tidak membayangkan bahwa gambaran saya tadi dari rumah bahwa para pemain ini akan berkerumun di dalam bola yang lari ke sana kembali. Ternyata pola permainan para pemain ini sudah mencerminkan sebuah pertandingan yang terpola, dan ini merupakan bekal daripada para pelatih masing-masing klub yang telah memberikan muatan-muatan kepada para pemain yang telah mereka telah memiliki teknik dan pola permainan, sehingganya mereka telah melakukan tugas-tugas sesuai dengan posisi masing-masing, sehingganya permainan menjadi nampak menarik. Tadi gambaran saya seperti bola dangdut begitu, tapi ternyata saya punya gambaran meleset. Nah, ini luar biasa, dan ya saya oleh panitia ini disiapkan kursi, tapi saya tidak sempat saya pakai kursinya karena saya tegang ya untuk menyaksikan pertandingan yang sangat menarik. Perkara terjadinya gol itu adalah penyelesaian peluang akhir, tapi saya melihat materi pertandingan pada malam hari ini secara skill memang saya melihat kedua tim ini telah memperlihatkan suatu permainan yang berimbang, namun memang di sisi kubu tim Bolihuto FC mampu menyelesaikan dengan baik beberapa serangan yang akhirnya membuahkan satu gol yang tercipta, dan kedua gol tersebut tercipta dengan sangat menarik, apalagi gol yang kedua merupakan tendangan bebas dari jarak yang cukup lumayan jauh, diperkirakan di atas 25 meter, sehingga ini merupakan suatu tendangan yang cukup keras. Dan saya melihat pemain-pemain sepak bola putri yang saya amati pada saat ini begitu telah memiliki power dalam rangka untuk tendangan-tendangan yang cukup keras. Ini merupakan salah satu hal yang sangat kita berikan apresiasi yang luar biasa. Nah ini, jadi masing-masing pelatih, teman-teman dari pelatih Persidago sementara memberikan arahan-arahan kepada para pemain, kemudian pelatih utama daripada Bolihuto FC Bung Fadli didampingi oleh pelatih berlisensi Bung Edo Kristiawan, ini sedang memberikan bekal-bekal kepada para pemain dalam rangka mempersiapkan untuk babak yang kedua ini. Ya.
Dan penonton Lisensi juga sama-sama dah. Edo dengan ini sama-sama Aten Nasiru. Aten Nasiru ya? Iya. Berlisensi sama-sama dengan Edo. dan tentu ini merupakan suatu bekal yang sangat menarik ya, Bung Aten ya, luar biasa yang telah mempersiapkan pemain-pemain yang sangat berbakat pada malam hari ini. Dan tentu apresiasi yang berikutnya para penonton Sidomukti. Saya lihat penonton Sidomukti ini tidak berpihak. Walaupun Sidomukti ini lebih dekat dengan Bolihuto, saya lihat penonton Sidomukti ini memperlihatkan ciri khas sebagai suatu penonton olahraga yang di sini adalah merupakan suatu hiburan. Pokoknya mana yang menyerang di situ yang mereka tepuk tangan. Nah, ini saya lihat penonton yang baik yang tidak mengandung unsur keberpihakan kepada salah satu tim, terutama Papi Kadi. Ya, para penonton sekalian, kita akan segera memasuki pandangan kita ke lapangan hijau karena permainan di babak kedua ini akan segera dimulai, dan tentu ini merupakan babak yang sangat menegangkan karena tim yang akan memenangi pertandingan ini tentu akan menjadi tim yang juara di dalam Liga Persahabatan yang diselenggarakan pada malam hari ini. Dan sekali lagi pesan saya kepada semua pemain untuk tetap menjaga mengendalikan emosi di dalam rangka pertandingan. Benturan-benturan di dalam lapangan tentu tidak ada maksud kesengajaan, sehingga semoga semuanya akan tetap baik-baik saja, dan insya Allah tidak ada satupun di dalam lapangan ini yang bermaksud sengaja menciderai lawannya, karena ini adalah pertandingan persahabatan, sehingga kita jaga suasana ini menjadi betul-betul pertandingan persahabatan yang nantinya akan melahirkan sebuah persahabatan, menjadikan teman-teman yang baru yang dilahirkan lewat pertandingan di lapangan dan akan kita langsungkan di kehidupan sehari-hari. Dan kita akan lanjut kepada pertandingan dan akan dilaporkan oleh reporter kami. Kembali ke lapangan hijau desa Sidomukti. Lawakan kedua ini dengan skor sementara 2-0. Kali ini nomor 7 Alda menghabis kulit bundar bersama nomor 14 Laras. Masuk menunggu. Kita lihat penonton semakin larut, semakin banyak menyaksikan partai final bermalam hari ini. Pertandingan persahabatan menyatukan tali silaturahmi antara kedua tim. Wasit utama masih berikan awal kepada penjaga gawang, asisten wasit 1 dan juga asisten wasit 2. Sudah dilakukan Abang 10 umpan mendatang, maksudnya angkat jauh ke depan, namun penjaga gawang sudah keluar dari sarangnya, amankan kulit bundar. Kali ini kaki nomor punggung 10 tenang saja. Punggung 10 melihat kawan-kawannya, masih nomor punggung 10 umpan silang, maksudnya kali ini di kaki Laras nomor 14, otak-atik dia. Masa 2-3 pemain tarik ke belakang dia, maksudnya pada nomor punggung 6 orang jerat, maksudnya nomor 18.
dikuasai anak dari Persidago FC kali ini. Lagi-lagi patahkan oleh pemain belakang dari Persidago Putri. Bolihuta FC maksudnya. Kali ini kaki nomor 10, masih nomor 10 sendirian saya nomor 10. Lagi bisa dipatahkan oleh nomor 18. Kali ini di samping kiri terlalu laju datangnya bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan sapu bersih. Kali ini kaki Elsa nomor 21 diambil oleh 2-3 main nomor 17, Mas nomor 17, pendek saja dia, kurang cermat, kontrol kurang baik, yang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor 6 sudah dilakukan. Kali ini kaki Laras pendek saja dia, cukup baik namun sudah keluar lapangan pertandingan. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini di kaki nomor 4 sudah dilakukan. Punggung 17 disapu bersih oleh Nia. Punggung 5 6 maksudnya masih ada dari Persidago Putri. Saya skill bundar kali ini Alia punggung 19. Masa 2-3 pemain yang memiliki postur kecil mungkin ini. Masih nomor punggung 10 pendek saja dia, umpan silang maksudnya kepada nomor 14 Laras. Masih Laras terlalu lama bersama dia, angkat jauh ke depan. Punggung 6 kali ini akan ada Persidago Putri membangun serangan. Sudah keluar lapangan pertandingan. Dan dari wasit utama sebuah pelanggaran. Kali ini nomor 17 yang akan melakukan tendangan. Kali ini tenang saja. Nomor 17 angkat jauh ke depan maksudnya kepada nomor 10, namun masih bisa terlalu melebar maksudnya. Dan pergantian pemain nomor punggung 27 dari Persidago FC, Persidago Putri maksudnya, ditarik keluar, masuk nomor punggung 9 sudah dilakukan. Angkat jauh ke depan, lagi bisa dipatahkan anak dari Bolihuta FC. Kali ini di kaki nomor 10, umpan silang sendirian saja Laras, masih Laras, patahkan oleh pemain belakang dari Persidago Putri dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, terjadi perebutan. Dikuasai nomor punggung 10 maksudnya, masih nomor punggung 19 di sektor kiri. Angkat jauh ke depan, punggung 21 Elsa. Kali ini kaki nomor 10 shooting langsung dan masih sangat bisa diamankan oleh penjaga gawang. Pendek saya dia, larikan kepada nomor punggung 10, diambil oleh nomor punggung 2. Tenang saja, ada dari Bolihuta FC kali ini, patahkan oleh pemain belakang dari Persidago Putri kali ini. Dan pergantian pemain dari Bolihuta FC, nomor punggung 17 ditarik keluar, nomor punggung 17 tarik keluar, masuk nomor punggung 12.
Sudah dilakukan kali ini di kaki nomor punggung 10 yang sudah mencetak gol 2 gol pada malam hari ini. Punggung 6 berbohong saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Punggung 6 Nia pendek saja dia, masih Laras, tenang saja Laras, pendek, kerjasama cukup baik, masih Laras, otak-atik dia. Lihat nomor punggung 10, sendirian saja nomor punggung 10 lewat 2-3 pemain, namun terjadi sebuah benturan di jantung pertahanan dari Persidago Putri. Tim medis Lari. Dan diingatkan kepada kedua tim bahwa ini adalah pertandingan persahabatan, menentukan tali silaturahmi antara kita bersama, dan mendapatkan hadiah kartu kuning nomor punggung 17 dari Persidago Putri dan nomor punggung 16 dari Poliohuto FC mendapatkan hadiah kartu kuning. Tendangan bebas kali ini dan pergantian pemain dari Persidago Putri. Masuk punggung 28. Kita lihat tendangan bebas yang cukup dekat punggung 10. Sudah dilakukan angkat jarak depan, namun sangat lemah. Tendangan bebas dari punggung 10. Sapu bersih. Sudah dilakukan kali ini kaki nomor punggung 16 mengamankan kulit bundar dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Tendangan gawang. Angkat jarak ke depan. Lihat nomor punggung 10, masih nomor punggung 10, tenang saja. Lihat kawan-kawannya, masih nomor punggung 10, bukan sebuah pelanggaran. Nomor punggung 19 sama dia. Lihat kawan-kawannya, umpan silang maksudnya, namun kurang cermat, masih bisa dikuasai oleh nomor punggung 10. Nomor punggung 10, namun beda saja, namun terlalu melebar ke samping kiri gawang. Sudah terperangkap posisi offside. Salah satu pemain dari Poliohuto FC dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini kembali gokangan hijau desa Sidumukti diamankan oleh punggung 6 Nia, masih Nia punggung 6 bersama dengan Elsa. Bersama yang cukup baik. Kali ini serangan dibangun oleh anak-anak dari Persidago Putri, namun bisa dipatahkan oleh pemain belakang punggung 4. Sudah keluar lapangan pertandingan. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Masih ada dari Persidago Putri mainkan kulit bundar kali ini. Lemparan ke dalam. Pendek saja dia, sapu bersih. Lagi bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan punggung 19, masih punggung 19. Otak-atik dia, kerjasama cukup baik, masih
makanan dari Rehoboth FC nomor 10 bersama dia berikan kepada nomor 12 pendek saja dia umpan silang mendatar maksudnya sapu bersih makanan dari shooting langsung tak lihat 2-3 pemain tak lihat sendirian saja nomor 10 shooting langsung lagi-lagi masih membentur pemain belakang dari Sedago Putri. Kali ini di kaki nomor 6 umpan tarik maksudnya bersama dia pendek saja dia namun bentur wasit utama yang memimpin pertandingan kali ini sehingga dianulir sudah dilakukan nomor 10 shooting langsung masih bisa diamankan oleh penjaga gawang nomor 19 kali ini bersama dia masih Alia nomor 19 bersama cukup baik kering kaki Lisbin nomor 11 Laras masih Laras pada waktu 2-3 pemain Laras namun dipatahkan oleh nomor punggung 19 selaku kapten dari Sedago Putri. Terjadi sebuah benturan tim medis masih mendapatkan perawatan di dalam lapangan pertandingan. Ada